Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lea kali ini ingin menyapa kamu pendengar What's Trending dengan salam lintas agama. Bikin adem gak sih? Karena kan tiap salam itu kan bermakna sama gitu ya, meski berbeda-beda kata. Nah, kenapa sih tumben-tumbenan nih Lea tuh pakai salam lintas agama segala? Ya, karena itu yang mau kita bahas. Jadi sekalian aja gitu ya, tebar perdamaian. Jadi belakangan salam lintas agama ini dipersoalkan Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Forum Ijtima Ulama di Bandung 30 Mei kemarin. MUI menerbitkan fatwa larangan salam lintas agama. Alasannya nih, salam lintas agama bukanlah implementasi toleransi atau moderasi beragama yang dibenarkan karena salam dalam Islam adalah doa dan bagian dari ibadah. Ketua Pengarah Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Asrorun Niam Soleh bilang, salam lintas agama merupakan penggabungan ajaran berbagai agama. Nah, sikap MUI ini memicu perdebatan publik. Gak sedikit yang khawatir larangan salam lintas agama bakal merusak kerukunan di Indonesia yang memang sejak dulu beragam gitu. Nah, kalau dari PBNU nih sudah menyatakan berbeda pandangan dengan MUI. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengatakan, salam tidak selalu masuk kategori ibadah. Jadi, pandangan MUI dinilai tidak tepat. Gus Yahya juga menekankan salam lintas agama yang disampaikan di forum atau pertemuan merupakan tanda kerukunan antar umat beragama. Nah, gimana ya menyikapi persoalan atau polemik ini? Kita obrolin yuk. Tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @hijrahxx. Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI yang mengharamkan penggunaan salam lintas agama telah menimbulkan gelombang kontroversi di kalangan masyarakat. Lanjut @gerakanxx. Menanggapi soal fatwa MUI yang mengharamkan umat Islam untuk memberi salam lintas agama, Habib Jafar ngasih solusi, cukup dengan cara salim atau dengan memberi senyuman aja. @johnsonxx. Kalau ini kaitannya dengan salam lintas agama yang biasa dilakukan ketika mau pidato, lebih baik di semua acara resmi negara, pemerintah, BUMN, dan lain-lain yang pembiayaannya dari pajak rakyat, sekalian saja semua salam itu ditiadakan. Cukup selamat pagi, sore, atau malam saja, netral untuk semua. @psikodokxx. Apakah tanpa menyebutkan salam lintas agama kita akan dicap intoleran? Yes, akan dicap radikal juga. Sekarepmu, akidahku, numero uno. @andri_xx. Salam lintas agama gak boleh, salam lintas angpau boleh. Kadang-kadang. @kawaxx. Kemenak menilai salam lintas agama yang selama ini berkembang di kalangan masyarakat sebagai bagian praktik baik, best practice merawat kerukunan umat. Salam lintas agama disampaikan bukan untuk merusak akidah antar umat, tapi berangkat dari kesadaran. Yang terakhir @marnisxx. Haramnya hukum salam lintas agama mencerminkan ketakutan. Takut imannya tergerus karena terlalu tipis, tidak percaya diri terhadap ajarannya. Memberi salam saja takut, apalagi berteman. Ajaran yang baikkah itu? Lagi dengerin podcast What's Trending. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas juga udah ngasih tanggapan nih soal larangan salam lintas agama. Menurutnya fatwa MUI ini sifatnya hanya rekomendasi alias saran aja. Bagi Yakut, salam lintas agama tak bisa hanya dinilai dari sudut pandang teologis, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis. Kenapa? Karena soal salam ini menunjukkan rasa hormat ke semua agama di Indonesia. Menurut Yakut, Nabi juga pernah mengucap salam kepada umat agama lain dan hal itu tidak berdampak pada keimanan seseorang. Satu, pertama fatwa itu sifatnya rekomendasi. Ya, namanya rekomendasi, tahu sendiri. Rekomendasi itu apa? Kemudian salam nama agama itu kan praktik baik untuk menjaga toleransi.
Tidak semuanya harus dikaitkan dengan hal ikhwal ubudiyah. Jadi jangan dilihat dari sisi teologis lagi, tapi ada sisi sosiologis yang juga harus dipertimbangkan, bahwa ini menjaga dan saling menghormati antar sesama umat beragama. Apakah iya kemudian kalau saya misalnya yang muslim menyampaikan salam agama lain, kemudian keimanan saya terganggu, atau sebaliknya yang non muslim kemudian mengucapkan assalamualaikum kemudian keimanannya berpaling? Kan tidak, gitu loh. Nabi itu juga pernah mengucapkan salam kepada umat non-muslim. Itu yang mencampur adukan ini bagaimana? Jangan selalu, tidak semuanya bisa dibicarakan dalam ranah teologis. Ada ranah sosiologis, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang memiliki keragaman budaya, kultur, ras, latar belakang, dan agama. Itu kan harus saling menghormati. Caranya begitu, gitu loh. Itu salah satu cara saja. Saya kira kan nggak usah dipersoalkan. Nah, sekarang Leo mau ngobrol bareng Kaprodi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Paramadina, M. Subhi Ibrahim. Perlu nggak sih salam lintas agama dilarang? Apakah larangan ini bakal berdampak pada kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia? Fatwa larangan mengucapkan salam lintas agama gitu Pak. Nah sebenarnya kan kalau kita tahu yang namanya salam lintas agama itu kan biasanya digunakan di forum-forum yang besar yang isinya juga dari berbagai agama gitu ya Pak. Nah ini mungkin pertama tanggapannya dulu seperti apa Pak terkait dengan fatwa ini? Yang pertama, kita perlu menempatkan dulu fatwa itu pada dasarnya adalah opini ya, opini keagamaan tentang misalnya hukum sesuatu. Nah, pada dasarnya seperti itu. Jadi opini keagamaan tentang suatu kasus tertentu, baik tentang hukumnya dan seterusnya dari orang yang memfatwakan atau kelompok yang memfatwakan gitu. Itu satu. Jadi posisinya itu adalah pendapat. Kemudian bagaimana efek dari opini ini? Efek dari opini ini bisa mengikat dan bisa juga tidak mengikat. Jadi mengikat bagi siapa? Fatwa keagamaan tentang suatu kasus ya. Nah, itu bagi yang meyakininya. Misalnya ada fatwa tentang katakanlah fatwa haram mengucapkan salam lintas agama gitu ya, atau haram mengucapkan Natal. Bagi orang yang meyakininya ya dia terikat gitu. Tapi kalau bagi orang yang tidak meyakininya itu tidak mengikat karena itu adalah opini. Jadi dalam konteks keagamaan posisi fatwa itu bisa mengikat dan bisa juga tidak mengikat. Apalagi kalau kemudian fatwa itu masih diperselisihkan gitu ya, bahasa teknisnya itu masih khilafiyah, masih diperselisihkan, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan gitu. Nah, khusus tentang fatwa ini, fatwa salam lintas agama ini, itu pun sebenarnya masih khilafiyah, masih debatable ya, di antara ulama itu masih ada yang, ya memang ada yang melarang, alasannya seperti juga yang dikemukakan dalam fatwa MUI Jatim itu katanya akan melunturkan akidah, iman begitu ya. Nah, bagi ulama yang ada memang yang mengharamkan itu ada dalam literatur muslim juga ada. Tapi ada juga yang membolehkan gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan untuk yang kedua ini misalnya saya mengatakan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gitu ya. Lalu kemudian saya mengucapkan itu ya untuk menjalin misalnya ukhuwah watonia gitu ya, untuk dengan motif menjalin silaturahim kebangsaan, maka itu boleh gitu ya. Tergantung pada niatnya. Dan saya yakin orang yang mengucapkan salam lintas agama pun tidak seperti yang dibayangkan oleh orang yang mengharamkan ya, pendapat yang mengharamkan yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari ibadah dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti bisa dibilang kalau di dalam masyarakatnya itu sendiri nanti akan balik lagi ke orang-orangnya atau ke umat Islamnya itu ya, apakah dia akan mengikuti fatwa itu atau tidak gitu ya? Iya betul, karena memang fatwa itu tidak mengikat dalam konteks
Indonesia lah, terutama dalam konteks Indonesia itu, karena kita tidak punya itu satu lembaga khusus dalam konteks kenegaraan ya. Misalnya kalau sistem kenegaraan tradisional itu ada yang disebut sebagai kodi dulu tuh ya. Dalam sistem pemerintahan Islam, kodi itu orang yang memberi fatwa dan mengikat fatwanya itu dalam konteks kenegaraan gitu. Nah kita nggak punya itu, sistem kita nggak punya itu. Oleh karena itu soal-soal keagamaan diserahkan pada penganut agamanya masing-masing dan dikembalikan pada umatnya masing-masing gitu ya. Apakah pendapat ini diterima ataukah tidak gitu ya. Apakah ini diafirmasi ataukah tidak. Jadi karena semuanya punya argumen ya. Pak, kalau terkait dengan tingkat toleransi dengan dikeluarkannya fatwa seperti ini tuh bakal mempengaruhi tingkat toleransi itu sendiri nggak sih? Kalau di masyarakat kita, apakah fatwa itu memiliki efek pada toleransi gitu ya? Dalam beberapa kasus sebelumnya, memang ada tuh efek praktis ya. Karena sebagian masyarakat ada yang meyakini bahwa fatwa itu bagi yang mengikat tadi ya, yang meyakini bahwa itu adalah kebenaran dan seterusnya. Sehingga kemudian itu diekspresikan dalam tindakan-tindakan. Nah, saya pikir kalau yang salam lintas agama, saya pikir efeknya tidak akan sebesar ketika MUI memberikan fatwa tentang Ahmadiyah, tentang sekulerisme, liberalisme gitu ya. Karena biasanya kan salam seperti itu kan hanya disampaikan oleh pejabat ya, biasanya rata-rata tuh. Jadi efeknya juga sebenarnya tidak terlalu signifikan juga. Saya yakin itu, dan masyarakat kita juga sudah cukup dewasa ya untuk menilai mana yang terkait dengan relasi kebangsaan, relasi keagamaan juga. Dan saya pikir masyarakat kita juga semakin dewasa ya. Tapi memang selalu ada kelompok-kelompok yang vokal ya, kelompok-kelompok yang suka teriak-teriak, padahal itu sebenarnya sedikit ya. Masyarakat kita itu lebih banyak yang toleran. Nah Pak, terkait dengan mungkin yang perlu dipahami nih Pak, terkait pengaplikasian salam lintas agama itu apa sih Pak? Dan mungkin seberapa penting gitu sebenarnya salam lintas agama ini dilakukan? Salam lintas agama ini memang, nah ini dalam konteks kenegaraan sebenarnya ya. Kalau saya misalnya ada di majelis taklim yang semuanya muslim, ya saya nggak perlu salam lintas agama kan. Karena semuanya homogen, satu keyakinan gitu, satu agama. Maka saya hanya perlu assalamualaikum gitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks kenegaraan gitu ya, kita meyakini bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam agama, dan itu memberikan kontribusi dan merupakan anak bangsa yang perlu disapa. Saya pikir salam lintas agama ya bagi pejabat ya, itu menurut saya ya baik gitu ya untuk menunjukkan eksistensi masyarakat kita yang memang majemuk ini gitu. Dan orang itu kan kalau misalnya kita apalagi misalnya menganggap diri kita itu sedikit ya, komunitas kita sedikit di masyarakat, lalu kemudian kita disapa, maka itu akan memberikan efek psikologis bahwa kita juga bagian dari bangsa ini gitu ya. Bukan hanya satu agama saja, tapi semua agama diberikan penghormatan, disapa, dan itu akan mempererat lah menurut saya secara emosional bahwa ya anak bangsa itu adalah termasuk saya yang beragama Buddha, termasuk saya yang beragama Hindu, Konghucu dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya cukup baik ya. Ini sesuatu yang baik. Salam lintas agama itu sesuatu yang baik gitu ya. Tapi memang kemudian ada yang khawatir ini itu gitu ya, seolah ini akan meruntuhkan iman, ada yang mengkhawatirkan juga ini seperti ibadah gitu ya. Padahal kalau ini ditempatkan sebagai bagian dari pertama salam kemanusiaan ya, dan salam kebangsaan sebagai sesama anak bangsa, itu sangat-sangat positif. Pak, tapi kalau ada tanggapan soal kalau salam lintas agama ini bukan bentuk toleransi yang dibenarkan, gimana tuh Pak? Nah, toleransi itu apa jadinya gitu ya. Ya toleransi ini bertingkat-tingkat ya. Ada yang toleransi itu saling menghargai gitu ya. Lalu toleransi itu bukan hanya saling menghargai, tapi juga kita mengafirmasi juga ya bahwa di masyarakat kita itu ada perbedaan penganut agama yang berbeda, sehingga kita perlu tadi itu untuk
terus membangun kerjasama, membangun komunikasi, membangun silaturahim, dan seterusnya. Lalu kalau ada yang mengatakan bahwa salam lintas agama ini tidak tepatnya di mana gitu ya. Nah itu biasanya ada dua argumen itu ya Mbak ya. Argumen keimanan gitu ya, kemudian argumen bahwa itu adalah bagian dari ibadah gitu ya. Jadi seolah-olah orang kalau saya misalnya seorang muslim mengatakan Shalom gitu ya. Maka kemudian iman saya kok tiba-tiba rontok gitu Lemah ya. gitu ya Pak ya. Lemah gitu. Apakah betul seperti itu? Itu kan pertanyaannya ya. Jadi ini main dengan asumsi-asumsi sebenarnya. Lalu kemudian apakah dengan kemudian saya mengatakan Om Swastiastu gitu ya. Kemudian saya seolah-olah beribadah menurut agama Hindu, kan enggak juga gitu ya. Jadi ini adalah asumsi-asumsi yang kemudian dijadikan sebagai argumen untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Asumsi itu belum tentu benar dan saya yakin gitu ya. Seyakin-yakinnya orang yang mengatakan, yang mengucapkan salam lintas agama itu tidak pernah meniatkan ya untuk ibadah, apalagi yang sampai efeknya rontok gitu ya imannya itu. Saya yakin sih enggak. Pak Subhi, yang terakhir nih Pak, ini sebenarnya fatwa ini perlu nggak sih Pak sampai dibikin? Sebenarnya kan kalau bisa kita tengok persoalan ini kan sebenarnya balik lagi ke pilihan gitu ya Pak, tanpa perlu difatwakan. Ketika orang memang tidak mau mengucapkan salam lintas agama, dia tidak akan mengucapkannya dan itu tidak dipaksa gitu ya kan Pak, itu pilihan. Nah tapi apakah memang perlu sampai se-ekstrim ini dibuat fatwa gitu? Dan ada nggak sih Pak urgensinya, dan mungkin kalau kita ngelihat tingkat toleransi di Indonesia itu kayak gimana sih Pak? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sisi urgensinya ya, sebenarnya lebih urgensi yang lain ya, fatwa tentang korupsi kah, fatwa tentang perusakan ekologis gitu. Ada jauh yang problem kebangsaan kita yang seharusnya itu dikeluarkan fatwanya, urgensinya gitu ya, dibanding fatwa seperti ini. Kita memang perlu menelisik ya, mengapa kok ada keluar fatwa seperti itu. Pastinya memang ada beberapa kelompok-kelompok yang di dalam kalangan muslim juga yang memang mungkin terganggu ya. Tapi saya yakin itu minoritas kalau melihat cara atau situasi masyarakat kita yang sangat kondusif dalam hal toleransi. Kita itu masyarakat yang sudah teruji ya, toleransinya sejak awal kemerdekaan gitu. Oke, jadi kemungkinan ini hanya keinginan segelintir orang dan sebenarnya masyarakat Indonesia ini udah lebih pintar dan lebih toleran gitu ya Pak? Cerdas. Ya, betul itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Subhi. Ya, baik. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP angkat bicara soal polemik larangan salam lintas agama. Anggota Dewan Pengarah BPIP, Amin Abdullah, tegas menolak larangan ini karena bisa mengancam keutuhan hidup berbangsa. Eksistensi nilai-nilai Pancasila juga terancam jika larangan ini diberlakukan. Menurut Amin, tradisi menyapa umat agama lain sudah diwariskan sejak ratusan tahun lalu oleh para pendahulu bangsa. Jadi mestinya warisan yang udah diwariskan ini perlu dijaga dan dilestarikan. Lebih jauh Lea mau tahu nih pandangan Setara Institut yang sedari dulu nih getol banget mengkampanyekan keberagaman. Nah, rekan Lea, Nadia Julianti kemarin ngobrol bareng Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Kita simak yuk. Oke Mas Halili, gimana sih tanggapan soal fatwa larangan salam lintas agama ini Mas? Fatwa ini, apa yang dilakukan oleh MUI ini sebenarnya bertentangan dengan begitu banyak praktik baik yang sudah berlangsung di tingkat masyarakat ya. Salam lintas agama, ucapan selamat hari raya lintas agama, itu kan secara faktual itu dipraktikkan oleh masyarakat kita dan itu relevan sekali sebagai etika sosial ya. Dalam tata kebinekaan itu relevan untuk dilakukan. Karena apa? Karena sesungguhnya salam terhadap yang berbeda itu jangan dibaca semata-mata sebagai praktik ibadah yang disampaikan oleh MUI, tapi juga mesti dilihat sebagai ekspresi pengakuan, rekognisi atas keberadaan yang lain dalam tata kebinekaan. Dan
itu menurut saya naif, bahkan kalau MUI selalu melihat itu semata-mata sebagai praktik beribadah gitu ya. Kalau yang dilihat hanya aspek ubudiahnya misalnya, itu suatu yang naif menurut saya, karena sesungguhnya salam lintas agama itu ada sesuatu yang lebih besar nilainya bagi kebinekaan, yaitu bahwa salam lintas agama adalah ekspresi pengakuan terhadap keberadaan yang lain dalam tata kebinekaan itu. Itu yang pertama. Yang lain adalah yang juga mesti kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa itu, ya kita harus, terutama negara ya, harus secara proper memperlakukan fatwa itu. Karena bagaimanapun fatwa itu adalah pandangan keagamaan yang sebenarnya secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat gitu ya. Sehingga lembaga-lembaga negara, KL, aparatur pemerintah negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesungguhnya tidak terikat untuk mengikuti fatwa ini. Jadi negara pada konteks itu mesti memperlakukan secara tepat apa yang dipandang dan kemudian menjadi fatwa dari MUI ini. Baik Mas, kalau dampak dari pelarangan ini apa aja gitu Mas? Apakah fatwa ini bisa mereduksi nilai persatuan dan kemajemukan bangsa yang tercantum di Pancasila atau bagaimana Mas? Sebenarnya secara substantif iya. Nah, kita harus jujur mengakui bahwa di tengah-tengah masyarakat kita kan juga banyak kelompok konservatif yang mereka membutuhkan semacam legitimasi untuk kemudian dengan mudah mengharamkan gitu ya ucapan misalnya hari raya lintas agama, kemudian salam-salam lintas agama itu mesti dicatat juga, dan dalam konteks itu pasti secara substantif fatwa MUI ini memberikan legitimasi terhadap narasi-narasi konservatif seperti itu di satu sisi, dan di sisi yang lain pada konteks yang sama itu melemahkan gitu ya. Tetapi juga mesti disadari bahwa sesungguhnya terutama negara, terutama kelompok-kelompok yang literat gitu ya, yang memahami secara tepat bagaimana posisi keislaman di Indonesia, terutama bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya gitu ya, itu ya sebaiknya tidak terlalu serius juga melihat fatwa MUI ini. Saya dalam begitu banyak forum melihat bahwa setelah akhir Mei itu kan ada beberapa forum yang kita ikuti, dan ya biasa saja forum-forum yang sebenarnya KL terlibat di situ. Kemudian ada forum di mana sepenuhnya masyarakat tidak ada keterlibatan negara, dan mereka dengan sangat fasih gitu ya mengucapkan selamat atau salam lintas agama, dan itu suatu yang biasa. Baik Mas Halili, kalau misalnya digantikan salam lintas agama gitu, ada yang bisa menggantikan atau mungkin dilakukan nggak Mas? Sebenarnya kan ya masyarakat kita itu kan bukan masyarakat yang bodoh juga. Misalnya ya, maaf ya saya menggunakan kata itu. Misalnya kalau forumnya forum Muslim semua, Islam semua kan ya orang nggak akan bilang shalom kan. Tapi kalau forumnya forum Bhinneka, ya mereka akan menyampaikan salam seluruh agama itu dengan keyakinan bahwa begitu banyak elemen warga negara yang berbeda dengan si pengucap salam itu yang ada di tempat itu. Makanya saya kembali ke statement awal saya tadi bahwa ini bukan semata-mata soal peribadatan, tetapi soal ekspresi etika sosial, etika kolektif dalam tata kebinekaan. Tetapi kalau misalnya ya ada keinginan untuk melakukan penyederhanaan, saya kira salam Pancasila itu kan sesuatu yang bagus ya. Misalnya ketika kita, misalnya saya Muslim atau siapa yang beragama Kristen atau Katolik, tinggal ucapkan salam mereka dan salam Pancasila, itu bisa juga dilakukan. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa salam semacam itu jangan semata-mata dilihat sebagai praktik ibadah, tapi itu juga mesti dilihat sebagai ekspresi etika. Kalau menggunakan bahasa Islam, yaitu akhlak dalam laku sosial gitu ya, dalam tata kebinekaan Indonesia. Dan itu yang paling relevan menurut saya. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan untuk melakukan penguatan, dan masyarakat kita sudah melakukan itu. Salam Pancasila itu salah satu alternatif yang harus terus dimasifkan saya kira. Kita harus utamakan ucapan salam Pancasila. Tetapi kita tentu saja tidak ingin dalam tanda petik memaksakan bahwa seorang harus mengucapkan salam apa gitu ya. Ya memang dalam begitu banyak konteks saya ingin tegaskan tadi ya, ingin garis bawahi bahwa masyarakat kita ini kan sebenarnya soal salam kan nggak bisa diatur-atur, apalagi forumnya yang beraneka ragam gitu ya.
Baik Mas Halili, kalau dari aspek kepentingan gitu, seberapa penting sih peran salam lintas agama ini terhadap kerukunan beragama di Indonesia gitu Mas? Ya, kalau pertanyaannya soal seberapa penting, saya kira itu penting dalam konteks memberikan semacam ekspresi simbolik di satu sisi, tapi di sisi yang lain menguatkan etika sosial. Kan yang paling utama ini bagi kebinekaan Indonesia adalah bagaimana dalam perbedaan yang beraneka ragam ini, keanekaragaman tentu memuat perbedaan kan. Nah, perbedaan di tengah keberagaman ini mesti kita haluskan. Jadi jangan kemudian menjadikan ketidaksetujuan kita pada yang berbeda yang lalu dijadikan sebagai alasan gitu ya untuk mengekspresikan secara kasar, secara rude misalnya, secara keras gitu, yang kemudian kita sebut secara ekstrem gitu ya, secara kekerasan, ekstremisme kekerasan kan berangkat dari akar itu. Itu PR paling utamanya. Ketika kita memiliki PR utama untuk menghaluskan ketidaksetujuan pada yang berbeda dengan kita di tengah-tengah tata kebinekaan, maka salam itu sesuatu yang bisa menjadi sarana untuk sublim disapproval. Kan kita tidak selalu approve dengan yang lain. Dan ketidaksetujuan itu harus kita sublimasi. Kita harus haluskan, dan salam itu bagian dari penghalusan itu. Oke Mas Halili, nah setelah keluarnya fatwa ini gitu, apa sih yang perlu diperkuat di Indonesia Mas? Dan apakah fatwa ini bisa dipaksakan ke forum publik Mas? Saya kira saya akan berangkat dari itu. Apakah ini bisa dipaksakan? Saya kira tidak. Ini tidak bisa dipaksakan, satu. Yang kedua, kalau soalnya adalah mengenai apa yang mesti diperkuat lagi di ranah publik ini, sebenarnya fatwa ini kan menunjukkan bahwa narasi-narasi konservatif di tengah-tengah kita itu masih hidup ya. Clarence itu selalu mengatakan bahwa soal kita ini selalu ada di dua level. Ada di level negara, tapi juga ada di level masyarakat. Salah satu yang bisa kita lihat dari fatwa ini adalah ada masalah serius di tingkat masyarakat sesungguhnya. Bahwa kalau kita lihat data ya, bahwa kita punya kecenderungan untuk misalnya melihat mayoritarianisme, kecenderungan untuk melihat yang banyak itu minta diperlakukan sebagai yang banyak dengan segala keistimewaannya yang kita sebut sebagai favoritisme. Itu masih ada, konservatisme masih ada di tengah-tengah masyarakat, dan barangkali itu akibat juga dari menguatnya segregasi di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mbak. Miss Alabama 2024 Sarah Millican buka suara usai dibully di kolom komentar akun Instagram resmi Miss Alabama. Sejumlah netizen mengomentari bentuk tubuhnya yang gemuk di bawah postingan tentang kemenangannya sebagai Miss Alabama. Millican mengaku tak terpengaruh dengan komentar tersebut dan memastikan dirinya dalam kondisi baik. Meski begitu, bagi orang lain, komentar negatif soal bentuk tubuh bisa saja menjatuhkan mental. Dalam postingannya, Millican menyebut memenangkan ajang kecantikan adalah mimpinya sejak umur 8 tahun. Ia masih tak menyangka bisa meraih gelar Miss Alabama. Kasus pencurian mobil di Kanada meningkat beberapa tahun terakhir. Biro Asuransi Kanada mencatat kasus pencurian mobil melonjak 150% sepanjang 2021 hingga 2023. Kasus terbanyak terjadi di Montreal dan Toronto. Detektif Kepolisian Ontario Scott Wade menduga pencuri mobil menggunakan teknologi canggih untuk memuluskan aksinya. Sebab banyak warga yang mobilnya dicuri tidak menyadari dan tidak menemukan jejak pencurian. Scott bilang kelihayan dalam menyalakan kendaraan yang terkunci membuka celah untuk sindikat pencuri mobil. Kata dia, sebagian besar kasus pencurian beberapa bulan terakhir terjadi di malam hari. Berdasarkan hasil pelacakan polisi, barang curian dijual ke berbagai belahan dunia, mulai dari Afrika, Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Muhammad Al-Abdullah Ali memperkirakan suhu saat puncak ibadah haji mencapai 40 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi panasnya suhu di Arafah, jemaah haji diminta membawa payung selama beribadah. Jemaah juga diminta mengkonsumsi air dan istirahat yang cukup sebelum menuju Arafah. Jemaah diimbau tidak memaksakan diri selama beribadah untuk mencegah kelelahan. Sedangkan pihak penyelenggara sudah menyiagakan petugas-petugas yang memantau kelancaran dan keamanan haji 2024. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Anak mendiang Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Inayah Wahid tegas menolak ormas keagamaan diberi izin mengelola tambang. Inayah mewakili Pokja Keadilan Ekologi Jaringan Gus Durian mengatakan, Gus Dur adalah satu-satunya presiden yang tidak pernah memberikan konsesi tambang demi keberlanjutan kelestarian ekosistem. Kata dia, Gus Dur konsisten menolak industri ekstraktif yang merusak sumber daya alam dan mengeklusi ruang hidup rakyat. Karenanya, kebijakan Presiden Jokowi memberi izin mengelola tambang ke ormas keagamaan patut dikritik. Pasalnya, sektor tambang berkaitan erat dengan masalah lingkungan, etika, degradasi lahan, penggundulan hutan, dan penggusuran masyarakat lokal. Masih dari Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi ke SR, seorang petugas dinas perhubungan karena melakukan pungli. Hukumannya berupa penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta Syarifuddin mengatakan, pelaku bertugas di Tim Pengendalian Operasional Dalops Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ Jakarta. Syarifuddin memastikan pelaku sudah diperiksa dan diberikan hukuman yang sesuai. Sebelumnya, petugas Dishub viral di media sosial karena memalak truk yang terjaring razia kelayakan kendaraan KIR di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. KIR biasanya menyasar angkutan penumpang dan barang. Terakhir kita ke Yogyakarta. Selebritis Raffi Ahmad memutuskan mundur dari proyek pembangunan beach club di Gunung Kidul, Yogyakarta setelah mendapat banyak kritikan dari publik. Di akun Instagramnya, Raffi menjelaskan alasannya mundur karena khawatir proyek itu tidak sesuai aturan. Sementara sebagai warga negara yang baik, ia harus patuh pada hukum. Langkah ini juga diklaim bagian dari komitmennya selaku pebisnis untuk memberikan manfaat ke masyarakat. Sebelumnya, viral di Instagram, kampanye tolak resort Raffi Ahmad yang digagas Muhammad Raffi. Warganet ramai-ramai merepost postingan tersebut sebagai bentuk dukungan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.